Pitch controlnya, powernya berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian berada. Oke, saya Brigpol Ahmad Ibrahim Bintara Satbrimob Polda Sulawesi Barat. Nah, di kepolisian itu kita diterapkan untuk menjadi bermitra dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini saya akan collab atau memanggil konten-konten kreator di Instagram ataupun YouTuber di Sulawesi Barat. Nah, siapakah dia? Inilah dia salah satu orangnya, Sadikin. Kita panggil. Oke, Sadikin, salam corona, jaga jarak. Nah, Sadikin ini salah satu konten kreator ya di Sulawesi Barat ya. Konten-kontennya apa saja, Sadikin? Saya lebih condong ke prank. Prank ya? Ya, prank. Prank Gombal. up terus gombal. Terus Rencana nanti ini dalam jangka dekat ini mungkin mau bikin sosial eksperimen. sosial eksperimen. Wow, luar biasa sekali kayak. Karena kalau di channel YouTube saya memang saya sudah siapkan itu bertahap. Ya oke, tahapannya ya. Prank dulu, gombal, Prank, gombal sudah dilakukan ya, prank, gombal. cover. Di situ di YouTube saya memang saya tulis cover, tapi setelah berjalannya waktu saya pernah coba buat cover kan satu Cover lagu. Ya, dan itu kena klaim dari. Oh, kena klaim ya, berisiko juga ya. Ya. Jadi memang bersosial media ini kita hati-hati ya. Ibaratnya mungkin kita lagi bawa kendaraan, kalau terlalu balap-balap juga nanti jatuh, kayak kena teguran atau undang-undang IT ya. Ya, itu. Cuma di situ saya mulai berpikir kan daripada saya bawakan lagu-lagu orang top, nah saya mencoba untuk membuat karya sendiri, bikin lagu Wih, sendiri. luar biasa karyanya sendiri. Jadi ciptakan lagu gitu. Ya, bikin lagu. Lagu-lagu apa saja sih? Ada berapa lagu yang sudah Kalau Sadikin ciptakan? sekitar 7. 7 ya? Oh, 7 lagu. Saya penasaran ya, tapi nanti ya. Kita mungkin yang prank itu berisiko loh. Ada beberapa orang yang akhirnya gara-gara prank, akhirnya bumerang, dia sendiri yang ambil resikonya itu. Misalnya prank di jalan, akhirnya ditegur sama polisi lalu lintas, misalnya karena etika-etika aturan berlalu lintasnya tidak diikuti. Kemudian prank yang lagi beresiko juga tuh, jangan sampai orang ada yang jantungan. Kita kan udah tahu pemirsa ya, netizen dimanapun anda berada pasti tahu ada prank ini pasti kontroversi. Sadikin mengambil kontroversi itu, dia ambil langkah itu untuk tetap ngeprank, tapi harus ditahu juga ya, Tanggung resiko sendiri. tanggung resikonya ya. Tapi dengan cara hati-hati. Sudah dipikirkan sejauh dini ya, dari awal. Dari awal bikin YouTube, bikin channel YouTube sudah pikirkan semua itu kedepannya seperti apa. Kalau memang ada yang nuntut atau apa, udah terima ya, kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Iya, diselesaikan secara baik-baik, kekeluargaan. Jangan sedikit-sedikit di meja hijau kan, panggil pengacara. Waduh, ada kan orang-orang yang kayak gitu kan, orang-orang yang merasa ahli hukum misalnya. Di segelintir orang yang misalnya orang yang sok kaya, misalnya saya punya pengacara kalau ada gitu. Tapi saya kira terlalu jauh ya, terlalu jauh ya. Dan saya secara pribadi, saya di Polri ini kebetulan saya bertugas di Sulawesi Barat dan saya adalah putra daerah. Dan saya sangat mengapresiasi warga-warga Sulbar ataupun konten kreator yang mau menghidupkan bahwasanya Sulbar juga itu ada loh orangnya yang ndak kalah, yang kayak di Makassar, Bolang, Makassar, Tuming Abu, terus Basitoya. Nah, di Sulbar ini saya melihat ya, dari sudut pandang saya itu belum ada, dan saya penasaran. Akhirnya sepertinya saya mau culik satu-satu nih. Nah, pertama saya culik Sadikin nih, temui dia yang di rumah aja. Tujuan saya juga bikin channel YouTube memang karena itu bang. Saya juga kayak miris tuh lihat di daerah lain, Ya. pulau lain tuh sudah ada. Mereka itu sudah terkenal semua dari provinsi ini. Saya lihat di Sulawesi Barat ini kreatornya biar satu pun mungkin belum ada yang kayak melejit. Belum ada ya, masih setengah-setengah, masih stagnan, belum
belum naik betul-betul yang diharapkan sama masyarakat. Jadi kita mau adalah bukan kita yang mungkin saja bukan kita atau orang lain ya, tapi kalau kita nggak apa-apa sih, lebih syukur lagi. Maksudnya membangun, pokoknya menginspirasi. Kalau saya secara pribadi ya, ketika konten kita itu menginspirasi, bukan yang konyol, saya kira sih asik-asik saja, yang tidak melanggar undang-undang ataupun bertentangan dengan himbauan pemerintah, hukum apalagi gitu. Terus kalau gombal-gombal, konten gombal-gombal gimana tuh? Seru. Oh, seru ya? Seru. Karena bisa punya banyak kenalan cewek. Terus kalau Sadikin gombal-gombal itu memang disiapkan dari awal punchline-punchline-nya yang masuk-masuknya atau itu mengalir apa adanya? Ya, memang kalau menurut saya mungkin setiap kreator di luar sana mungkin pasti punya persiapan memang sebelum terjun ke lapangan itu pasti sudah disiapkan semua. Karena biasa kita kalau nggak menyiapkan itu semua, kita turun ke sana, langsung lupa lagi. Ini juga salah satu pesan nih untuk konten kreator pemula. Jadi persiapan adalah selangkah sebuah kemenangan untuk keberhasilan. Jadi bukan konten-konten yang mengalir gitu aja ya, sudah disiapkan secara matang baru action. Cari target. Tapi targetnya ini kita nggak kenal nih kalau masalah target. Murni ya, luar biasa Sodikin. Bukan ternyata Sodikin ini ketika dia misalnya gombal cewek nih mau cantik atau di bawah rata-rata, nggak kenal ya, murni nggak kenal, terus kenalan, terus gombalannya masuk, terus ada yang senyum-senyum, akhirnya jangan sampai tukaran HP nih, nomor HP. Itu kebanyakan tujuannya konten kreator seperti itu. Ya. Kreator seperti itu. Ya. Kreator seperti itu. Ya. Kreator seperti itu. Buka tabir rahasia. Ternyata itu ya, akhirnya banyak kenalan. Kan salah satu juga konsep tuh memperbanyak rezeki, banyak kenalan, banyak teman. Banyak teman di meja makan. Terus kedepannya mau buat hipotesa nih, Ya. eksperimen kayak profesor tadi, apa itu? Saya penasaran ini. Eksperimen. Sosial eksperimen. Sosial eksperimennya seperti apa sih? Seperti kayak tes kejujuran seseorang. Kalau saya kira-kira jujur nggak? Ya. Kita ini kan baru saling kenal juga. Iya. Saling ketemu ya, nggak bisa ya. Saya kira ada orang yang langsung sok tahu dari pandangan pertama, langsung tahu sok karakter. Karakternya gini. Ternyata nggak bisa ya. Pakar psikolog saja, Widya Stutika ataupun Master Corbuzier yang pakar psikolog, dia mungkin nggak bisa menarik kesimpulan langsung ini, karena beberapa itu ada yang meleset proses. Ya kan ini sudah dekat-dekat menyambut bulan Ramadan, ya mungkin saya akan fokus ke bikin sosial eksperimen, terus kejujuran juga. Kejujuran, terus Ya mungkin yang hafalan-hafalannya tentang Islam, hafalannya tentang Islam itu saya mau bikin nanti. tentang Islam ya. Dari himbauan pemerintah nih, baik itu berupa maklumat ataupun peraturan pemerintah yang secara dari pusat maupun ke daerah-daerah itu kan diterapkan. Jadi banyak juga nih, saya mau luruskan ya. Jadi bulan Ramadan ke depan ini kita itu bukan dilarang beribadah. Ingat, banyak orang yang ini kita dilarang beribadah. Bukan, tapi dianjurkan beribadah di rumah masing-masing. Demi kebaikan kita bersama. Demi kebaikan kita bersama. Kita kembali lagi tentang kayak konten kreator. Ada beberapa yang komunitasnya nih, sudah punya komunitas tidak di Sulawesi Barat ini? Ya mungkin sudah punya kayak semacam grup lah. Sudah ada grupnya. Saya dimasukin nanti ya. Iya. Ya paling tidak saya senter jauh, mungkin bukan masuk langsung ini, tapi hanya mungkin sebagai mengingatkan kalau ada koridor-koridor yang dilanggar sebagai konten kreator. Karena sekali lagi itu hati-hati, sangat hati-hati. Jangan terlalu, kalau saya secara pribadi tidak mau terlalu menyinggung pemerintah. Pokoknya yang ini ya, yang normal-normal saja ya. Apakah itu dari balik seni tentang lagu. Karena kalau bikin kita beralih ke prank, ya konten kreator harus berani mengambil resiko, karena jadi konten kreator itu tidak semudah yang kita pikirkan kan. Iya, saya juga pernah berpikir begitu, terus saya coba. Ternyata ide-ide semalam itu hilang pas sudah bangun. Misalnya nih, saya sebelum tidur nih langsung berhayal, wah besok ini nih yang saya pikirkan, ternyata besoknya susah dieksekusinya. Seperti itu.
Intinya semu dalam hayal, utuh dalam karya. Nah, konten-konten kreator itu adalah sebenarnya boleh masuk di seni ya, pecinta seni yang ingin mengapresiasi masyarakat yang karena kontennya akhirnya ada esensi positif yang didapatkan dari konten-konten itu. Mengeluarkan bakat terpendam juga. Ya, bentuk aktualisasi diri juga ya. Ya kita harus berani yang beresiko. Ya apapun yang orang lain katakan tentang kita ya kita dengarin saja, tapi ya jangan membalas dengan cara yang sama. Nah, saya pernah bikin prank, itu yang prank. Mungkin kalau kita mampir ke channel All That Project. Numpang juga nih channelnya supaya ditahu netizen di sana. Apa tadi? All That Project. Oh, All That Project. Iya. Yeah. Nah, kita akan lihat di situ ada prank saya yang paling pertama kali saya bikin tuh di Stadion Bola Limandar. Saya bikin prank pukul orang. Nah, di situ saya sampai dikata-katain. Sampai pas itu konten pertama dan konten kedua itu saya bikin konten yang masih konten ekstrim ya. Saya bikin prank tiup trompet ke telinga orang-orang yang gak saya kenal. Nah, saya di situ sampai berisiko betul itu. mau dituntut bang, saya mau dituntut. Saya dibilang, seandainya saya jantungan saya tuntut gitu. Nah, saya bilang, maaf bu, ini cuma lagi pengen bikin video prank. Tapi dia mengerti. Hah? Cuma dia balik tanya ke saya kan, dia bilang, jadi berhasil sih. Nah, saya bilang, kalau ibu tadi kaget berarti saya berhasil. Dia minta nama channel, oh berarti sudah lulus. Oh, akhirnya ada juga yang berkesinambungan, silaturahminya jalan ya. Tapi itu kalau saya secara pribadi melihatnya itu memang berisiko. Jangan sampai ada orang yang jantungan. Tapi mungkin kita bisa lihat, kayaknya enggak jantungan, sehat-sehat aja nih ya, baru. Terus secara pribadi mungkin kalau situ yang menjelaskan ini prank, bentuk sebuah konten, orang mengerti ya, akhirnya mengerti juga ya. Yang penting kita jelaskan secara baik-baik dan dengan emosi dia emosi, kita balik emosi ya, salah itu. Bisa-bisa kita berantem kalau seperti akhirnya kita bijaki dengan cara elegan ya, lebih berpendidikan, jangan sedikit-sedikit langsung adu jotos. Karena beberapa hal itu ada yang bisa diselesaikan dengan persaudaraan, yang sedikit-sedikit inilah, sedikit-sedikit ya yang saya tadi katakan di meja hijau, pengacara tahu hukum lah, ada anunya polisi lah, tentara kah, backingannya di belakang, pokoknya kita harus bijak gitu. Netizen kan selalu maha benar, dikit-dikit kita buat konten nggak lucu, memang kita mau melucu untuk kamu ya, untuk orang-orang yang kena lucunya, dapat feel lucunya ya. Itu sasaran kita. Pak, sudah sering banyak yang seperti itu kan, kayak berita bicara buruk lah, bicara sampai sekarang ini kan. Waktu awal saya bikin konten tuh banyak masukan kayak apa ya kata-kata buruk lah. Kata-kata buruk. Contoh mau terkenal nih, itu yang paling parah, itu yang membuat naluri kita terhenti untuk berkarya. Tapi disitulah kita harus bijak ya. Kita harus bisa melawan itu semua. Karena tidak bisa juga kalau tidak ada haters. Nanti kalau sudah ini pasti ada hatersnya tuh, komen jahat pasti ada selalu. Tapi kan dan itu dinamika ya, dinamika. Tidak ada salahnya kita ini saling support, saling mendukung sama lainnya. Apalagi buat kalian masyarakat Sulawesi Barat, justru kalian harus bangga, kalian punya di daerah kalian tuh ada konten-konten kreator yang mau mengangkat nama Sulawesi Barat. Ya, itu juga sih. Jadi kalian harus support mereka, siapapun mereka, konten kreator. Yang penting dia asalnya dari Sulbar, nah itu tidak ada salahnya kalian support mereka. Dan cuma konten kreator luar kalian support, baru konten yang ada di daerah kreator yang ada di daerah kalian di sendiri, daerah Sulawesi Barat kalian ya. maki-maki, kalian caci, kalian hina, jangan seperti itu men. Jadi membangun lah ya, jangan meruntuhkan. Jadi orang-orang yang seide, sepemahaman dengan Sodikin itu kan sudah berjalan ya, tapi perlu ditingkatkan lagi dengan orang-orang yang di luar sana yang bisa berkontribusi langsung, apakah itu dengan menyemangati, dengan memberikan saran, masukan, unek-unek yang luar biasa untuk dieksekusi. Karena tanpa kalian juga semua nggak akan ada artinya. Iya, tanpa kalian netizen itu tidak ada artinya. Oke, Sodikin, terima kasih. Tetap berkarya ya. Apapun rintangannya, lalui. Saya sangat penasaran nih dengan eksperimennya ini, mau mencoba itu. Oke, saksikan Sodikin di channel YouTube-nya. All That Project. All That Dan Project. subscribe
Channel Haunted Project. Nah, itu salah satu akun yang akun YouTube ya yang ada di Sulawesi Barat. Mari kita hidupkan Sulawesi Barat ini dengan karya-karya nyata. Kita juga bisa loh Sulawesi Barat ini dengan provinsi-provinsi dari induk kita Sulawesi Selatan yang sekali lagi sudah ada yang besar di sana, Tuming Abu, Bolang Makassar, Bas Situaya. Nah, kita ini harapan warga Sulawesi Barat semoga ada yang bisa menyamai, karena kalau melampaui kayaknya sulit juga sedikit karena dia memang sudah besar dari sononya. Tapi setapak dari tahapan-tahapan itu kita pasti bisa. Untuk Sulawesi Barat semua elemen yang apakah itu baik pemerintah, apakah itu pekerja seni, pengusaha, mari kita dukung konten-konten kreator yang ada di Sulawesi Barat. Baik itu kontribusinya berupa apa pasti diterima, apakah itu saran ataupun bantuan apa gitu ya, memediasi tempat atau memberikan ruang, siapa tahu saja bisa diundang di pemerintahan untuk mengharumkan nama Sulawesi Barat. 7 kira-kira saya mau dengar nih. Yang Tanpa Hadirmu itu lirik yang menurut saya paling apa ya, karena itu menyangkut bahkan tentang kekasih Allah, tentang Sang Pencipta juga. Oke ya. Yang Tanpa Hadirmu. Oke, kita akan dengar ya. 3, 2, 1. Tanpa hadirmu ku merasa sepi, tanpa hadirmu ku merasa pilu, ku ingin selalu kehadiranmu. Mantap sekali. Standing applause. Saya bisa jadi kayak Anang loh atau Ahmad Dhani. Pitch controlnya, powernya berantakan. sorry. Oke ya, saya kira itu. Kira-kira saya akan di tahap berikutnya saya akan mengundang konten-konten kreator lagi di sesi berikutnya. Apakah itu konten akun anonim yang ada di Sulawesi Barat? Tunggu, saksikan. Dan sekali lagi saya Brigpol Ahmad Ibrahim, Bintara Satbrimob Polda Sulawesi Barat menekankan bahwasanya Polri itu cinta sama masyarakat. Ya, ada yang dikatakan perpolisian masyarakat. Nah, saya ini mau masuki konten-konten kreator. Saya mau bermitra lah ya, dan konten-konten kreator agar mengingatkannya untuk koridor-koridor hukumnya jangan dilanggar. Pokoknya semua kontennya itu memberikan apa ya, inspirasi untuk anak-anak muda Indonesia, anak-anak milenial dimanapun berada yang di Sulawesi Barat membangun. Jangan yang membuat justru jorok, konten jorok maksud saya, yang tidak mendidik, yang semua orang yang kaum yang sudah apa yang di atasnya milenial bilateral kah apa itu. Orang-orang yang sudah umur yang kepala 4, kepala 5 yang sangat menyayangkan ya. Yang kayak beberapa barusan di TikTok yang anak yang di belakang itu ngapa-ngapain, itu yang sangat disayangkan. Saya secara pribadi maupun institusi saya itu sangat selalu diingatkan. Nah itu ya. Jadi motivasi saya bertemu dengan konten-konten kreator agar konten kreator ini tetap berkarya tapi selalu dengan koridor-koridor yang ada. Saya sedikit saran buat teman-teman yang di luar sana ya. Saran untuk orang yang di luar sana apa nih saran-sarannya sedikit? Ya buat kalian yang kreator-kreator pemula ya tetap semangat bikin karya, walaupun pasti otomatis tuh pasti akan ada banyak tuh orang-orang yang kayak nggak suka dengan konten kalian, komentar buruk lah. Ya kita itu menyikapinya dengan santai aja, slow, jangan terlalu ditanggapi serius, abaikanlah mereka. Teruslah berkarya, ciptakan karya-karya yang belum pernah diciptakan oleh seseorang.